Halo semua, semua. perkenalkan nama saya Mika Yanika Gautam dan pacar saya. Open Go Kelas Lelahi. Dan di sini kami akan menjelaskan bagaimana komunikasi antar persona kami. Nah, mungkin pertama kita akan jelasin bagaimana pertama kali kita bisa kenal. Jadi kita pertama kali kenal di mana? Waktu BKMB, kita itu sekelompok kecil dari Armada Wanasena. Asal Sena. Terus kan itu pagi banget tuh, jam berapa ya? Jam 6? Jam 6 lah. Waktu udah ada matahari kan. Di satu tuh dia mah udah katanya udah tahu kalau aku itu dari Medan. Dia mau ajak ngobrol kan, kata dia. Terus belum berani. Terlewati hari pertama. Hari kedua dia duluan sampai. Hari kedua sampai. Terus aku nih main HP. Terus tiba-tiba gimana? Terus aku nanya, kamu orang Batak ya gitu. Terus gara-gara ternyata dia orang Batak, terus kita mutualan di Instagram. Aku sih yang minta sebenarnya, bukan kita. Ya udah, terus sorenya tuh kita ambil foto bareng. Belum. Terus apa? Kita itu enggak, kita ngobrol-ngobrol aja. Terus waktu barisan nggak tahu ya, saya orangnya nggak tahu dah kenapa, tapi kayak aku ngeliat dia itu kayak wah ini cewek bagus nih, kayak saya mungkin bisa cocok nih. Terus nah kan barisan dipisah tuh, dia pakai pita merah, kayak aku udah nyariin di mana ya, kayak bener-bener udah ada rasa gitu dah. Tapi kemarin masih penasaran biasa aja, belum ngerti kalau itu memang udah sayang gitu kan. Terus ya udah, hari kedua terlewatin, belum ada apa-apa, itu cuma sebatas mutual IG. Nah hari ketiga ngapain sih? Intinya kita foto deh MPKMB di Lasti, ya kan? Kita pakai helmet. Itu malamnya, karena aku bilang kan apa sih, kayak mau foto, enggak malamnya, di hari itu sih ngajak foto. Tiba-tiba aku manggil dia, Mika ayo foto gitu. Terus Pasti dia bilangnya gini, gimana? gini, apa sih? Terus Gini. oh iya, gini. Terus yes, I do to take a picture. Pertama dia nggak mau kan, karena disuruh balik. Bener-bener perasaan kayak aduh gagal nih. Terus dia paksain, udah ayo bentar. Dia sampai diusir itu. Akhirnya foto. Dengan almet kebanggaan kita yaitu IPB. Dikdaya. Jadi Terus almetnya ada hilang sih dia. itu masih di sini. Lagi. Terus habis itu ya gimana kan, udah ada rasa suka gitu. Apa namanya? Dia DM aku mau fotonya enggak gitu. Terus aku bilang mau. Terus dikirimin dong foto-fotonya kan. Terus besoknya ada acara ini yang perkenalan organisasi. Iya. Organisasi sama UKM. Kita selama itu tuh komunikasinya dari lewat DM Instagram gitu. Terus itu deh, kita berlanjut terus di chat gitu. Enggak sih sebenarnya kemarin itu. Oh iya, kan dari situ kan. Terus kita banyak foto. Kan ada tugas tuh waktu perkenalan organisasi. Banyak foto. Terus apa namanya? Kita makan bareng di booth. Kayak bener-bener itu kayak itu aja kerennya kita tuh. Padahal baru kenal, sumpah keren ya itu. Kita baru kenal nih. Tapi bener-bener kayak udah lama kenal gitu loh. Gak tahu mungkin cara komunikasinya gimana atau gimana gitu. Cuman bener-bener langsung nyambung aja. Nggak ada yang apa sih nggak gitu, kayak langsung bener-bener akrab. Nah setelah dari situ jadi lebih baik lagi komunikasinya ya gimana. Terus aku ya gimana, laki-laki lah, apa namanya, caper kan, enggak apa ya, modus baru modus aku kan bilangnya mau fotonya enggak, kan ada foto buat tugas kan. Aku bilang fotonya enggak. Dari WA. Tapi kalau dari Instagram
fotonya jelek, paling bagus dari Instagram, dari WA aja gue. Tapi untungnya dia ngasih nomor WA-nya, akhirnya pindah ke WA, lebih intens lagi chattingannya gitu. Terus ya udah, sampai sekarang. Terus bagaimana kan bisa membangun komunikasi agar lebih efektif? Pastinya gara-gara orang-orang baru awal pacaran pasti komunikasinya sangat intens. Cuman nggak jarang juga pasti ada hal-hal yang sama-sama kayak nggak suka gitu. Cuman kita membangun yang namanya komunikasi yang baik, lebih terbuka. Kalau misalnya nggak suka sama sesuatu, Iya, kita tuh hubungannya nggak jaim, makanya komunikasi jadi lancar. Kayak misalnya ada sesuatu yang nggak baik diomongin, bukan yang bilang kamu gini, bukan langsung kayak diperhalus gitu loh bahasanya, kayak benar-benar ya langsung to the point, biar bisa evaluasi masing-masing, terus bisa lebih baik lagi hubungannya, gimana lah biar hubungannya nyaman gitu. terus yang bantu komunikasinya baik juga kita sertakan sama orang tuanya kita kalau kita saling kenal, supaya orang tua kita juga jadi yang ngawasin walaupun dari jauh gitu. Bener-bener kayak aku baru ketemu dia langsung cerita ke mama, jadi kayak mama juga setuju kan, jadi kayak nggak ada halangan yang buat komunikasinya jelek atau ada masalah-masalah. Nah akhirnya buat komunikasinya jadi nggak baik gitu. Itu sih. Jadi komunikasi yang efektif itu kita bangun melalui keterbukaan aja dan saling percaya. Jangan ada hal-hal bohong gitu. Jangan biar baik buat kebohongan atau bukan so baik diperlembut-lembutin bahasanya, sejaim-jaim itu nggak baik buat komunikasi sih menurut kita. Kita jadi diri sendiri aja, tunjukin bagaimana kita, cuman tetap aja ada batasan saling menghargai, menghormati. Apalagi laki-laki pasti kan butuh dihormati, dan perempuan tuh butuh dikasih kasih sayang dan validasi. Karena justru kalau nggak jadi diri sendiri malah kayak menutup-nutupin itu jadi aneh hubungannya malah gitu. Terus tuh kalau dari daya tarik masing-masing yang disuka tuh yang buat komunikasi antara personanya baik sampai sekarang. Kalau dari aku sendiri suka sama ya Hopen ke kelas lari. Gara-gara itu tuh kalau aku selama ini tuh jarang ketemu orang yang belak-belakan tentang aku sendiri gitu. Kayak dia bilang aku butuhnya di bagian ini, atau kamu kurangnya di sini, diperbaikin, cara ngomongnya juga baik, terus aku terima. Dia nyadarkan aku ada hal-hal yang harus kuperbaiki dari diri sendiri. Terus juga mungkin karena lebih terbuka aja kali ya, keterbukaan itu. Terus dia juga kasih contoh yang baik. Kalau dia nggak mau aku ngelakuin sesuatu, dia juga nggak lakuin itu. Jadi dia kasih contoh yang baik, makanya komunikasinya lancar gitu. Aku perlu. Ya. Nah, kalau dari dia itu yang buat aku suka, kita kan sering ngobrol nih, sama-sama nggak banyak kekurangannya. Cuman bukan aku bilang baik ya, cuman dia lebih banyak apanya kan yang harus perbaiki. Aku bilang sama dia, terus dia mau melakukannya, nggak keras kepala gitu loh. Terus karena komunikasi kita baik, aku juga awalnya di SMA itu nggak baik komunikasinya, kayak sering marah-marah, emosi nggak kontrol. Terus kan kalau misalnya sama-sama gitu kan hasilnya nggak baik nih, jadi akhirnya kayak maksa buat aku baik, dan itu justru malah hal yang aku syukurin juga sih, bisa ketemu sama dia gitu. Itu aja. Ya gitu sih, intinya semuanya dikomunikasikan dengan baik, dan itulah setiap hari ada hal yang diperbincangkan gitu. Terus kalau ngobrol juga tuh kita biasanya, kalau kata orang, daging banget itu. Bukan kita memang bisa ngomong receh, cuman kita juga kadang bahasannya tuh sangat dalam, sangat
deep talk intinya kita sering deep talk Tapi at least sekali seminggu. lebih seringan apa sih? Kayak mungkin yang buat komunikasi baik itu juga apa ya, hubungannya nggak dibawa serius-serius banget gitu loh. Serius, cuman bener-bener tiap hari itu pasti ketawa gitu, bercanda mulu. Kan mungkin ada yang hubungan orang mungkin yang serius mulu atau hanya sebatas kabarin doang. Kita mah kalau sering dari chat juga masih bisa ketawa, atau kalau chatnya nggak ada, nih malam kita teleponan nih, pasti ada yang diketawain. Itu nggak ada skip satu hari pun, makanya bener-bener ya enak aja hubungannya gitu. Terus kalau untuk konflik yang pernah terjadi tuh ya baru-baru ini kita putus ya. Nggak putus. Ya, jadi baru-baru ini sebenarnya putus guys, gara-gara perbedaan Nah, pendapat. ya. Cuman ya memang pada akhirnya Ya balik lagi karena komunikasi yang time ya baik. dikomunikasikan lagi kayak Kemarin itu sebenarnya masih jelek sih komunikasi, kayak benar-benar memang apa ya, belum dipikir matang-matang, terus langsung mutusin, terus lagi pikir-pikir akhirnya mau baikan. kayak masih sama-sama emosi kan juga. Itu sebenarnya kemarin masih belum baik, cuman balik lagi yang karena sadar untuk bahwa hubungan itu butuh komunikasi, jadi ya mau meluluhkan egonya, mau menurunkan egoisnya untuk biar lebih baik lagi sehingga baikan. Yup, betul. Nah, kita sih berharapnya ke depan makin terjalin komunikasi yang lebih baik lagi, Bukan lebih hanya dari rumah. ya mengenali satu sama lain dengan lebih baik lagi. Apalagi aku orangnya bukan yang terlalu pintar buat cari topik ataupun ngobrol terus. Aku bersyukur sih dia selalu ngajak aku ngobrol gitu, dan obrolannya juga sering yang berbobot. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin? Pesan nggak ada? Buat pesannya bukan hanya untuk hubungan, namun buat komunikasi kepada teman atau kepada keluarga atau orang tua itu diperbaikin guys. Karena aku benar-benar ngerasain kalau ada komunikasi yang jelek itu, benar-benar aku ngerasain komunikasi jelek itu nggak baik. Makanya aku nggak mau ngebuat komunikasi yang jelek itu kepada dia lagi. Benar-benar aku ngerasain itu benar-benar gak enak dah intinya. Nggak ada yang didapat hal baiknya, hal positifnya nggak ada sama sekali. Jadi kayak aku menerapin sama dia yang lebih baiknya lagi. Kayak dia gak usah ngerasain yang gak enak yang kayak aku rasain. Ya apa ya, komunikasi baik itu gak ada negatifnya, itu hasilnya semua positif. Mau kalian ada masalah, mau ada sesuatu, itu pasti hasilnya positif. Jadi kalau ada komunikasi yang baik, pasti itu menghasilkan hal-hal positif juga gitu. Itu aja sih. Ya mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih Terima sudah kasih, Kak. menonton. See you. Wah, nonton banyak yang ngeping ya. Bye.